action. Oke, ini saya siapkan contoh desain sederhana. Kita menggunakan kita akan membuat halaman cover. Nah, halaman cover gimana? Nah, halaman covernya sederhana seperti ini aja. Jadi kita akan membuat hanya kita bagi dua gambar, terus ada ini kayak keterangan gini aja ya, plus kita kasih footer satu aja. Nah, cover ini menceritakan si Klastara. Nah, bagaimana sekarang kalau kita mau membuat ini dengan Bootstrap? Utamanya masalahnya adalah seperti itu. Nah, kalau kemarin kita udah belajar cara ngelayouting pakai grid. Nah, yang ini kita akan menggunakan itu semua. Kita akan menggunakan beberapa dokumentasi si Bootstrap untuk membuat cover seperti ini. Nah, kalau kita mau bikin konten suatu website, jadi yang perlu kalian siapkan tentunya adalah si isi konten itu. Nah, kalau ini kan ada gambar, jadi saya sediakan cuma gambar dua aja ya. Ini gambar apa namanya, persegi panjang, backgroundnya terserah kalian nyari gambarnya kayak gimana. Terus ada juga gambar logo. Nah, logo ini nanti akan kita pakai buat title sama yang di bawah di sini. Nah, ini sederhana aja untuk belajar. Nah, bagaimana kita memulai project seperti ini dengan Bootstrap? Pertama, kalian siapkan dulu filenya. Saya anggap bikin file baru namanya cover.html, dan di sini kita bisa ambil ya si dari get Bootstrap ini, kita copy aja dulu, tapi kontennya tak harus. Nah, ini terus jangan lupa kalian siapkan apa itu namanya, gambarnya, background dan logo. Ini kalian siapin. Jadi saya siapin cuma sederhana aja. Ini saya print screen dari YouTube aja karena saya nggak punya gambar yang persegi panjang yang bagus. Nah, itu di sini kita siapkan dulu. Silakan ditaruh di folder aset. Nah, seperti itu. Terus di cover HTML kita mau bikin apa ini? Nah, kita analisa dulu. Ini kontennya ada berapa? Misal kalau kita lihat ya, anggap ini seperti tabel. Maka kita lihat di sini ada dua konten. Yang pertama adalah konten yang ini, ya kan? Yang kedua adalah kontennya, footernya. Nah, kalian bisa pakai tag. Kalau yang footer kalian bisa pakai tag footer. Nah, biasanya tag footer itu seperti ini tagnya. Ini sebenarnya nggak ada stylenya, cuman buat mendefinisikan aja kalau emang ini punya footer gitu. Nah, yang atasnya gimana? Terus yang atasnya kalian bisa kasih tagnya namanya tag main. Sama, ini tag main ini juga bukan merupakan tag yang mempunyai style kayak paragraph atau yang lain. Ini hanya buat nandain aja. Kalian bisa pakai seperti ini. Selain tag main ada lagi nggak? Ada contohnya kayak section, terus konten, terus apalagi ya, lupa saya. Di HTML5 memang ada beberapa tag-tag baru yang bisa digunakan buat nandain isi kontennya biar lebih enak aja sebenarnya. Ada juga sidebar gitu. Nah, tapi kita pakai tag main. Nah, tag main ini nanti di sini kita akan gunakan buat ngisi yang atas, terus yang di bawah kita pakai si footer, kontennya si footer. Nah, kita siapkan dulu tag ini. Terus kita analisa di tag main. Di sini kita bagi menjadi berapa? Kalau kita lihat ya, di sini kan si layoutingnya dibagi menjadi dua. Maksudnya bagi dua ya, hanya setengah di sini sama setengah di sini, betul kan? Nah, karena itu karena ini cuma dibagi dua, kalian bisa menggunakan div row seperti biasa, div row. Terus kalau bagi dua berarti otomatis kolomnya sebanyak 6. Kalian bisa pakai div column
dan ini juga 6 itu. Nah, jadi yang sisi sini, di sisi ini akan kita pakai untuk konten yang ini, ya kan? Dan yang kolom satuannya kita pakai buat si gambar. Sebagai contoh di sini, kalau kita perhatiin contohnya, ini kita bisa pakai tag heading. Yang ini kita bisa pakai tag paragraf. Ini adalah tag button. Oke, kita siapkan dulu. Karena kita sudah tahu tag-tag apa aja yang dibutuhin, ya kita tulis aja dulu tag heading. Kita terus contohnya adalah kelas Tara, terus tag paragraf. Nah, tag paragraf di sini saya copy dulu ya, isi kontennya, kelasnya kita semua. Jadi kelas Tara ini memang tidak ditunjukkan bagi seseorang yang mementingkan hierarki ya. Kita bisa belajar bebas, saya belajar, Anda belajar, karena kita setara, seperti itu. Dan yang terakhir adalah si bottom dengan tulisan lihat detail. Jadi kita siapkan bottom di luar paragraf. Button lihat detail. Oke, sekarang kita lihat dulu si HTML ini seperti apa, karena kita akan praktekkan semua styling yang telah kita pelajari sebelumnya, baik secara inline, secara internal, maupun kalau kita pakai eksternal juga. Nah, ini sudah ada kontennya, ada heading, ada paragraf, sama buttonnya. Nah, sekarang kita akan masukin ya gambarnya di sebelah sini. Karena gambarnya itu saya kasih nama background channel, jangan salah ya, karena kontennya ada yang di sebelah kanan, berarti kalian isi di sini. Untuk gambar, kayak gini, ini kan menggunakan tag gambar ya, berarti tag gambar kita pakai tag img seperti ini. Nah, tag img terus seperti biasa, atribut source kita akan isi dengan lokasi si gambar. Lokasi si gambar adalah background channel ya. Oke. PNG seperti ini. Kita lihat dulu hasilnya, linknya apakah sudah benar. Oke. Oke, mantap. Nah, terakhir kita ganti dulu ya si gambarnya, tapi gambarnya sangat besar sekali. Nah, kita akan ngasih styling si gambar ini juga menggunakan bootstrap, gimana supaya dia nggak terlalu besar kayak gini. Karena memang kalau kita pakai tag img ini akan menyesuaikan ukuran gambar yang sebenarnya. Kalau gambarnya mau besar ya besar banget gitu, tapi supaya gambarnya panjangnya biar maksimal sesuai isi konten yang ini, itu kalian bisa pakai stylingnya image yang punyanya bootstrap. Kita ganti dulu ya titelnya ya. Titelnya kita ganti pakai cover. Terus di sini kok sudah ada ikonnya, padahal harusnya belum ada yang ini. Enggak apa, kita kasih aja. Kita kasih icon ini adalah asset logo.png. Oke, sudah ganti jadi cover. Title-nya sudah, ikonnya sudah, isi kontennya sudah. Nah, ini isi konten yang si main sudah kita bikin. Ada yang tadi ada heading, paragraf, sama button, dan yang satunya adalah tag image. Pertama, kita mulai dari mana ini, teman-teman? Sebenarnya mulai dari mana itu bebas ya, tapi lebih enak itu kan kita rapikan dulu. Ini yang awal, karena ini gambar kan terlalu besar ya, kita kecilkan dulu. Gimana cara ngecilinnya? Karena kita pakai bootstrap, kita bisa menggunakan si stylingnya bootstrap. Kalian bisa cari aja image biar responsif si gambar. Nah, ini kan ada responsive image.
Nah ini pakai kelasnya apa? Pakai kelas image fluid. Nah jadi kalian copy aja yang ini, copy di atribut kelas di tab img, masukin atribut kelas image fluid. Nanti otomatis si gambar juga akan menyesuaikan panjangnya berdasarkan si kolom, ya kan, seperti ini contohnya. Oke, nextnya ini sudah. Nah sekarang apa lagi, panjangnya udah. Nah gampangnya kita kasih background aja dulu. Nah background ini kalau diperhatiin dia kan agak sedikit gradasi ya, sedikit bergradasi. Nah supaya gampang, kemarin saya pakai warna ini, pakai di di flat UI, flat color, material color, karena memang saya nggak begitu bisa milih warna, jadi biasanya kecenderungan saya pakai flat color aja kayak gitu. Nah untuk bikin background kalian perhatiin, background ini kan ada di dalam konten tagman ya, tagman yang kita buat tadi yang ini. Nah kalian bisa bikin styling pakai internal style, dan kita akan definisikan tagman itu kita akan atur background color. Jadi anggap kita contoh pakai ini. Oke, jadi kita akan ganti background color seperti ini. Si tagman yang ini, maka seluruh konten yang punyanya tagman itu akan kita kasih background color warnanya biru yang ini. Jadi hasilnya harusnya seperti ini. Nah ini warnanya biru tapi dia nggak gradien, ya kan. Kalau ini dia emang agak sedikit gradien. Kalau diperhatiin yang ini agak gelap, terus yang kanan di sini agak cerah ya. Nah kalian bisa nyoba cari di Google gimana sih cara bikin background color gradient dengan CSS. Nah biasanya Google banyak sekali background color gradient CSS. Nah sini cari aja di Witris tuh ada background color. Nah background color gradient, nah di sini ada caranya. Misal kita pengen bikin linear, nah kalau bisa pakai linear kayak gini, yellow red, terus atau dari kiri kanan red yellow seperti ini. Kalian copy aja yang ini, nggak usah dibikin bingung, di copy. Kita nggak akan pakai background color, tapi pakai ini, pakai linear gradient. Nah ini ke kanan red dan yellow, berarti rednya kita isi dengan ini, anggap pakai ini. Kalau pakai RGB ya pakai gini aja ya. Terus yang biru agak cerahnya kita pakai yang ini. Nah terus hasilnya bagaimana? Hasilnya seperti ini. Ini sebenarnya agak sedikit gradien, cuman karena gambar di sini nutupin ini, makanya nggak begitu kelihatan. Nah kalau kita perhatiin si kontennya main ini, ya, dia akan memiliki jarak ke dalam semuanya, dari atas, kiri, bawah, kanan ke dalam. Maka kita bisa menggunakan styling padding. Styling paddingnya kita kasih di mana? Ya tentunya kita kasih di dalam tagman. Kenapa di tagman? Karena ini kan isinya tagman, ya kan? Jadi kalian masuk ke tagman, kalian kasih di sini kelas padding. Misal paddingnya berapa? 5. Oke, contoh 5 seperti ini. Sorry di sini ya. Nah maka dia akan memiliki jarak paddingnya sebanyak 5. Kalau dirasa masih kurang kayaknya, tapi 6 sudah nggak ada. Kalau pakai 6 nggak ada, jadi kita pakai maksimal aja 5. Nah zero kalau merasa masih kurang, kalian bisa menggunakan si marginnya yang ada di dalam sini, si marginnya row. Jadi si marginnya row ini kalian bisa tambahin
margin 3 misal. Nah, dia akan bisa menambah si jarak lagi. Jadi di jarak padding juga ada jarak margin. Kalau misal kurang ditambahin aja lah gampangnya. Nah ini oke, ini juga bisa kita lihat sekarang warnanya sudah bergradasi dari yang biru sampai biru agak muda ya. Tapi kalau misal kurang nih, kurang cerah, gimana kalau kurang cerah? Nah, kita bisa memanfaatkan si teknologi inspect element. Di sini kalian bisa atur sih sebenarnya kalau pengen nyari warna gampangannya. Kan ini aslinya nih. Ini aslinya yang biru yang ini. Klik aja. Nah, kalian pengen ganti nih. Mungkin agak putih sini ya. Sini ya, copy aja. Kita ganti di sini. Karena yang putih. Oke, terus tarik refresh. Nah, ini jadi agak putih di sini. Seperti itu teman-teman. Oke, di sini sudah, backgroundnya sudah, caranya udah. Nah, sekarang bagaimana sekarang untuk bikin tipografinya? Di Bootstrap kalian bisa menggunakan tipografi seperti contohnya kayak mewarnai color font, terus styling kayak rata kiri rata kanan. Itu kalian bisa lihat di dokumentasinya, ada tipografi di sini. Nah, tipografinya kayak apa? Ini contohnya kayak bikin heading, bikin paragraf, bikin display, semuanya ada di sini. Nah, bagaimana untuk bikin warna? Ada nggak di sini text color? Kalau nggak ada ya kita ganti aja teks warna teks, jadi teks color nih ya, ini ya. Ini ada warna teks color. Nah, ada warna. Kalau misal kalian pengen warnanya putih nih, ya berarti dia kelasnya si Bootstrap itu adalah text white. Kita analisa dulu, yang putih yang mana? Yang putih adalah seluruh yang ada di dalam kolom apa ini? Kolom 6 yang pertama. Jadi di kolom 6 yang pertama yang di sini kita akan kasih kelasnya adalah text white. Terus kita lihat nah, maka si font color ini juga akan berubah menjadi warna putih. Nah, untuk teman-teman, terus ini kan nggak terlalu mepet ya, yang headingnya nggak terlalu mepet, jadi kalian bisa ngasih jarak yang bawah di sini dengan menggunakan margin bottom. Jadi kita kasih di heading 1, kita kasih kelas margin bottom, misal marginnya berapa? 3 contohnya, kita contohin aja. Oke, ternyata kurang, udah tambahin. Oke, dirasa cukup ya. Yang paragraf, kalau kalian pengen jarak juga di paragraf dengan si bottom ini, ya udah kalian tambahin juga di sini. Stylingnya gitu aja, yang 5 misalnya. Oke, sudah. Terus styling bottom kok kayak gini, jelek sekali. Kalian bisa gunain stylingnya si Bootstrap. Itu adalah kalau button ya ada stylenya di komponen itu bottom. Nah, kalian lihat kalau yang ini kemarin saya pakai warna kuning, jadi warna kuning itu ada di warning ya, warning. Nah, cara makainya seperti ini. Cara makainya kita lihat, kalau kita pengen pakai yang BTN warning, kelasnya adalah BTN warning. Jadi yang kita masukin di button di sini, kita masukin kelas BTN warning. Oke, seperti itu. Nah, kalau ternyata kurang panjang nih, ya mau nggak mau untuk ngatur style ya harus manual ya. Kita kasih pakai inline aja udah cepat. Kita atur panjangnya, kita masukin property width, kita atur berapa maunya, 40% misal. Nah, maka otomatis panjangnya akan menyesuaikan sebanyak 40%. Nah kan 40% dari mana? 40%
Karena panjang kolam itu adalah dari sini ke sini, maka 40%-nya adalah dari sini ke sini, dari isi konten yang scroll itu. Ini warna masih hitam nih, ya ditambahin aja di kelasnya. Kalau warnanya pengen putih ya kasih text white. Oke. Nah ini contohnya. Terus kita lihat dulu. Di sini buttonnya flat ya, runcing gitu. Nah sini ngasih melengkung. Sebenarnya ada stylingnya sih Bootstrap, gimana supaya border itu bisa lurus berbentuk flat atau enggak. Kalian bisa cari aja di border, nah di sini bisa kalian lihat. Nah ada border radius ini. Kalau memang defaultnya itu round itu agak segini ya, agak melengkung gitu. Nah di sini kalian bisa ngatur juga mau bentuknya bulat, bentuknya kotak flat. Kalau kotak flat ya kita hitung ya 1 2 3 4 5 6 7 8 yang paling terakhir, berarti kelasnya adalah yang ini. Nah kalau kita pengen nggak ada border radius, border yang melengkung itu, yang contohnya pengennya kayak gini runcing, sini kan melengkung nih, ini runcing. Nah kalian bisa menggunakan kelasnya ini round null. Jadi di buttonnya, di kelas button ini kita tambahin round null. Nah, maka otomatis dia akan jadi kayak apa tuh, runcing, nggak ada melengkungnya. Terus si gambar sendiri, kalau di sini kemarin tak kasih ya, nggak ada bayangan. Nah di styling Bootstrap kalian bisa ngasih bayangan itu menggunakan styling yang namanya shadow. Nah kayak gini. Contohnya contohnya seperti ini. Kalau nggak ada shadow ya kosong biasa. Kalau dikasih small shadow ada tapi agak kecil, reguler kayak gini. Terus yang large agak besar. Nah kita ambil aja yang large ya. Yang large kita lihat shadow ini kan padding, ini margin, ini background white, ini round. Oh berarti ini kelasnya buat bikin shadow. Berarti kita pakai kelas shadow LG. Jadi kita masukin di kelasnya adalah shadow LG seperti ini. Kita lihat ini yang sebelum dikasih shadow, ini yang setelah shadow. Memang sedikit sekali. Udah tasnya belum? Oke udah. Oke. Gimana saya ngasih shadow LG? Oh salah, saya ngasihnya di button. Kita kan pengen ngasihnya di gambar ya, jadi di sini kita ngasihnya. Nah bisa lihat kan teman-teman, ini yang belum. Oke, jadi ini masih ya. Misalnya kita hapus. Nah ini kan tidak ada bayangannya, memang sih sedikit sekali, tapi bisa membuat agak hidup, dari stylingnya agak hidup. Kita save, kita refresh, nah jadi agak sedikit ada bayangannya. Itu kalau kita mau pakai shadow. Nah styling yang terakhir kita udah selesai nih bikin bagi layout, ngisi konten, masih warna, typografinya, kasih jarak, sama gambar sudah kita atur. Nah, sekarang bagaimana yang footernya? Di footernya kita lihat di sini hanya nggak dibagi jadi satu aja, tapi di sini rata kanan. Terus ada logo, ada gambar logo. Berarti di sini kita siapkan aja dulu. Kalian bisa pakai ini, pakai H6 ya, biar yang paling kecil. Kita masukin aja desain Castara. Terus karena gambar jadi pakai tag img, aset logo.png seperti biasa. Karena ini ukurannya sangat kecil ya, kita bisa masukin
manual aja ya, 40 px seperti ini si gambar. Nah, jadi gambarnya adalah sangat kecil, 40 pixel. Terus kalau kalian pengen rata kanan, si footer itu rata kanan, kalian juga bisa menggunakan tipografinya text elegant, text elegantnya si Bootstrap. Gimana caranya? Kalau kemarin kita pakai properti text elegant, sekarang kita pakai Bootstrap. Nah, caranya kalau pakai Bootstrap, di sini ada text left, text right, text center, dan text right. Jadi gampang aja, kita makainya text right. Text right. Nah, yang di text right di mana? Karena semua isi footer yang berada di data kanan, ya gampangnya kalian masukin aja di footer. Gampangnya, kelasnya kita masukin text right. Oke, jadi sekarang ada di kanan. Terus backgroundnya gimana? Backgroundnya yang ini. Backgroundnya yang ini kita bisa ambil pakai flat color ya, pakai yang ini. Tapi karena pengen agak lebih gelap, ya kalian pilih aja yang di sini. Kita masukin ini. Kita masukin, terus yang ini kan tidak gradasi ya, flat aja, flat color. Jadi kalian bisa masukin di internal stylenya, kalian masukin footer background color, kita masukin RGB nya. Nah, seperti ini. Kok ini bisa nggak rapi ya? Aneh sekali si Brandon Osef-nya Sublime ini. Apa jadi background color, jadi si footer ini akan warnanya biru agak gelap. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita tinggal atur aja warnanya. Misal si H6 ini kalian pengen kasih warna white, ya text white. Oke. So terlalu putih ya, terlalu putih, kita bisa kasih text color, tadi color ya. Ada nggak yang nggak terlalu putih-putih banget nih? Ada text white atau text light, kita pakai text white. Kita pakai ini aja, text white 50. Jadi kita pakai text white 50. Nah, seperti ini, biar agak sedikit, nggak terlalu putih-putih banget. Nah, yang ini yang terakhir, ini kan agak berjarak ya, jarak ke dalam. Nah, ini bisa pakai padding. Paddingnya di mana? Paddingnya tetap di footer. Kita kasih padding 3. Oke, mantap. Kalau kurang ya tambahin aja. Mantap. Nah, logonya kotak, berarti kita kasih border yang punyanya yang bulat tadi, border radius. Ada border radius namanya. Nah, ini border itu 3 dari bawah, berarti 1, 2, 3 yang ini. Kita pakai round circle, kita masukin di image-nya logo. Mana image logo ini ya? Image logo ini belum ada class, kita bikin atribut class round circle. Hasilnya seperti ini. Oke teman-teman, jadi seperti itu cara kita bikin layouting serta nyoba pakai Bootstrap untuk bikin cover. Selanjutnya next kita akan nyoba atribut-atribut yang lain. Jadi kita heading, paragraf, image sama typography sudah, terus beberapa utility kayak border, shadow itu juga sudah. Apalagi sekarang kita akan lanjutkan menggunakan heading, alert, navbar, ya button juga udah, card, form modal. Kita akan lanjutkan gimana untuk desain Bootstrap seperti itu.